Di saat masyarakat sedang kecewa kepada satu lembaga yang kita sebut sebagai lembaga kepolisian dalam penegakan hukum pidana, tetapi di sisi yang lain, ternyata mencari keadilan di negeri ini masih ada harapan, meskipun harapan itu kecil. Dan harapan yang kecil itu ternyata ditampung oleh kejaksaan. Jangan cuma Rasman, segera dong eksekusi Sylvester, ya, supaya kinerja kejaksaan yang luar biasa ini menjadi paripurna. Tetapi kalaupun Sylvester masih dalam proses pencarian, tapi kita tetap memberikan hormat dan apresiasi kepada lembaga kejaksaan. Arif Nasution ini itu kena denda 200 juta dan kena vonis 1,5 tahun atau 18 bulan. Eksekusi terhadap RAN, ya. RAN itu bukan RUN lari, tapi RAN, Rasman Arif Nasution. Dan juga kita tetap mendesak Sylvester Matutina itu harus dieksekusi juga, karena sudah lebih dari 6 tahun, ya, 6 tahun melakukan running. Lagi saya ucapkan bravo, selamat untuk pihak kejaksaan yang telah melaksanakan tugas dengan baik, sehingga pelaksanaan pemidanaan, ya, saudara R tadi bisa terlaksana dengan baik kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kali ini kembali, ya, trio saya sendiri, Roy Suryo, Ugro Seno, kemudian Abdul Ghafur Sangaji, bersama dengan YouTuber kebenaran, ya, Roy Suryo Official, Refli Harun Channel, Ugro Seno Tribrata, kemudian Abdul Ghafur Sangaji Official, dan Langkah Update, ya. Langkah Update, ya. Kita akan membahas banyak hal, ya, gitu. Terutama yang lagi jadi hot news, ya. Bukan hot room, tapi hot news, ya. Tapi memang sempat dibahas dengan tajam di hot room waktu itu, ya, yaitu kasusnya Rasman, manusia ras. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu yang banyak ditanya oleh teman-teman semua, yaitu tentang bagaimana persiapan kami memasuki pra-peradilan untuk hari Senin 29 Juni yang akan datang. Nah, apa saja yang dipraper? Tadi sempat sebelumnya juga sudah ada, nanti YouTube-nya juga sudah beredar, yaitu bagaimana pendapat ahli kita, Pak Dr. Didit Wijayanto Wijaya, yang menjawab soal adanya pertanyaan di publik nih, Mas Ghafur dan juga Pak Ugro, soal kenapa sempat tertulis turut termohon adalah Presiden Republik Indonesia, ya. Nah, tapi sudah kita klarifikasi, dan sebenarnya itu adalah naskah lama yang sudah kita masukkan adalah Kapolda Metro Jaya. Tapi bagaimana penjelasannya itu ada pada YouTube Pak Dr. Didit Wijayanto Wijaya. Nah, kita ingin langsung saja, ya. Izin Pak Ugro, saya ke Mas Ghafur dulu, ya. Jadi soal persiapan untuk pra peradilan, ya, gitu. Apa saja yang kita sudah siapkan, dan menariknya apa yang kemudian nanti kita sekaligus undang teman-teman media untuk meliputnya pada hari Senin jam 10 pagi, ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Silakan, Mas Ghafur. Terima kasih, Mas Roy. Jadi perlu dijelaskan bahwa permohonan pra peradilan itu didaftarkan bersamaan dengan jadwal tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Dan sebelum keluar putusan final dari kejaksaan bahwa dua pejuang, yaitu Mas Roy dan Bu Tifa, tidak ditahan, itu kan keluarnya sekitar jam 16 ke atas, ya. Hampir jam 5-an ya Mas Roy, ya. Hampir jam 5-an, ya. Di atas jam 4 waktu Indonesia Barat. Tetapi permohonan pra peradilan itu sudah kami daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar jam 12 ke atas. Ya, kenapa kami mau mengajukan itu lebih cepat? Karena pada saat itu Mas Roy dan Bu Tifa, dua pejuang kita dan dua pejuang yang sangat didukung oleh masyarakat Indonesia yang menantikan kebenaran itu kan pada saat itu masih dalam status tahanan Polda Metro Jaya. Sehingga kami sebenarnya membuat satu skenario buruk. Jangan sampai Mas Roy dan Bu Tifa itu kemudian juga dilakukan penahanan oleh pihak kejaksaan. Sehingga disitulah awal cerita kami mengajukan pra peradilan.
Kalau kita lihat siapa pihak yang ada dalam pra peradilan itu, awalnya memang seperti yang digaungkan oleh para termul, ya. Ada pemerintah Republik Indonesia Ya. sebagai termohon, turut termohonnya juga jadi gini, pemerintah Republik Indonesia, kemudian presiden, kemudian kepala kepolisian negara Republik Indonesia, kemudian Kapolda, kemudian Dirkrimum, kemudian kepala itu sampai kemudian penyidik. Ini satu tarikan nafas. Kemudian turut termohonnya pemerintah Republik Indonesia, kemudian presiden, kemudian jaksa agung, kemudian kepala kejaksaan tinggi DKI, kepala kejaksaan negeri Jakarta Selatan, dan jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum. Nah, karena saat itu kami masih membayangkan bahwa jaksa akan melakukan penahanan. Karena jaksa tidak melakukan penahanan, Mas Roy, tetapi sudah terlanjur permohonan itu didaftarkan melalui e-court, Ya. maka kemudian itu tidak bisa diubah begitu saja. Ada mekanisme dan tata caranya. Dan berdasarkan jadwal yang sudah kita terima, Mas Roy, tanggal 29, sekira mungkin di atas jam 10, adalah sidang perdana permohonan pra peradilan. Nah, kami sudah melakukan renvoy, namanya dalam hukum itu ada namanya renvoy, yaitu perbaikan. Dan perbaikannya itu sudah diperbaiki, Mas Roy, oleh kami, supaya ini juga menjadi kepastian hukum juga gitu ya. Yaitu termohonnya adalah Kapolda Metro Jaya, Dirkrimum, dan penyidik pada Subdit Kamnek Polda Metro Jaya. Kemudian termohonnya itu adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Jaksa Penuntut Umum. Turut termohon, ya. Karena yang kami ajukan ini, Mas Roy, itu berkaitan dengan empat hal, yaitu untuk menguji keabsahan dari penangkapan, kemudian penahanan, penggeledahan, tiga-tiganya ini disebut upaya paksa. Dan satu lagi adalah status pencekalan, Mas Roy. Dan itu juga upaya paksa, mohon maaf. Empat-empatnya upaya paksa ya. Berdasarkan KUHP baru, pencekalan itu juga ada upaya paksa. Itu yang kami mohonkan, Mas Roy. Dan empat-empatnya ini masuk wilayah kewenangan dari Polda Metro Jaya. Sehingga kami memasukkan pihak kejaksaan itu hanya untuk memenuhi syarat formil tata cara pembuatan permohonan, supaya oleh hakim tunggal jangan sampai dianggap kurang pihak. Ya, itu strategi aja sebenarnya, Mas Roy. Hanya aspek formilnya saja. Tetapi bukan berarti kami akan head to head dengan pihak kejaksaan, tidak. Ya kan? Kami sangat mengapresiasi kok kinerja dari kejaksaan, hanya untuk melengkapi aspek formil dalam pembuatan gugatan kalau kita bicara perdata. Gugatan perdata maupun permohonan, karena ini permohonan bukan gugatan, Mas Roy. Jadi itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Jangan sampai ada narasi-narasi di luar, ini kok pemerintah Republik Indonesia digugat atau dibawa ke peradilan, ini Presiden Prabowo. Enggak seperti itu. Itu berlebihan. Bahwa pada awalnya itu dimasukkan, Mas Roy, karena pada saat itu kita belum mendapatkan kepastian apa. Dan sebenarnya, Mas Roy, kalau pemerintah Republik Indonesia, kemudian Presiden Prabowo, bukan berarti mereka harus datang ke pengadilan. Itu akan ditujukan ke cara CQ itu hanya tata cara aja, formilnya saja. CQ terakhirnya kan Polda Metro Jaya. Itu yang kemudian mereka harus datang. Tapi sudahlah, kami renvoy supaya jangan ada tafsir-tafsir yang aneh-aneh. Ya, nanti kita lihat di permohonan dan renvoy tadi, Mas Roy, itu akan disampaikan dalam sidang perdana. Dan akan disampaikan kepada hakim tunggal bahwa Pak Hakim yang mulia, kami telah melakukan renvoy terhadap permohonan pra peradilan dan akan kami bacakan terbuka untuk umum. Ya. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Gafur. Jadi itulah ya, teman-teman semua, jangan terprovokasi oleh para termul yang sok tahu dan tidak mengerti dan ingin kemudian mengadu domba. Ya, salah. Soalnya kami bukan domba, ya gitu. Jadi jangan diadu-adu, ya. Jadi harus ngerti manusia dan itu adalah sebenarnya tata cara dalam penulisan surat gugatan atau surat permohonan untuk pra peradilan. Baik, saya lanjut dulu ke sebelum topik yang lain ya, topik yang sangat menarik kemarin ya gitu. Kita ingin komentar dari Pak Ugraseno
soal apapun yang soal pra-pra tadi, Bapak. Silakan, Ya. Bapak. Terima kasih. Jadi Ya. ini kuliah hukum sebenarnya. Kuliah hukum, bagaimana kita menyikapi berkas perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 orang lainnya, dan ternyata yang 3 pelapor sudah di drop, ya, dikeluarkan dari berkas perkara, tinggal 1 pelapor Pak Jokowi. Nah, pra peradilan ini kita semua masyarakat Indonesia harus berbahagia dan berbangga, ya, khususnya aparat penegak hukum, ya, baik para penasihat hukum, kemudian penyidik, termasuk penyidik pembantu atau penyelidik, kemudian penuntut umum, dan pihak pengadilan atau hakim. Kenapa? Karena pra peradilan yang dalam hukum acara pidana yang lama, Undang-Undang 8 tahun 81, pasal 77, hanya mencakup hanya dua ayat, penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan. Yang kedua, ganti rugi dan rehabilitasi akibat penghentian penyidikan atau penuntutan. Nah, sekarang pra peradilan itu diatur dalam pasal 158 UHAP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 ini. Itu saya hitung lebih dari 2, ada 15 bahkan lebih, ya kan? Bisa diartikan lebih, minimal 15, ya kan? Karena bisa di pra peradilan itu termasuk upaya paksa tadi, ya kan? Nah, yang menarik di sini, ya, kita tidak akan berupaya menggugurkan pelaksanaan sidang karena sudah dinyatakan P21, ya kan? Tapi beberapa langkah dalam penyidikan di situ, misalnya dalam berkas perkara, ada penyitaan barang atau benda yang tidak ada kaitan dengan tindak pidananya. Ini menarik bagi saya, kenapa? Ya, tindak pidananya kan diduga pencemaran nama baik dan fitnah. Atau ada pasal ITE, yaitu pasal 32 dan 35. Nah, sebetulnya dalam suatu proses penyidikan awal itu, ya, harusnya ditentukan untuk melimpahkan berkas ini sampai ke sidang melalui jaksa tadi, barang bukti apa yang harus menjadi kelengkapan berkas. Ini menarik karena ini bisa jadi objek pra peradilan juga, ya kan? Jadi kalau pencemaran nama baik atau fitnah, itu barang buktinya ya kira-kira kalimat-kalimat, kata-kata seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya saya mendengar kemarin ada kaitan pengujian lapor terhadap sampling beberapa ijazah. Nah, apakah sampling beberapa ijazah ini ada kaitan dengan pencemaran nama baik ini? Makanya sebelum ini maju sidang, bagi saya untuk melengkapi dan memenuhi harapan pemerintah dan anggota DPR Republik Indonesia, anggota legislatif yang melahirkan hukum acara pidana yang baru ini, penyidikan harus ekstra hati-hati, penuntutan juga sama, sehingga kita perlu telah sebelum berkas perkara lengkap untuk maju sidang, ya, barang bukti yang diajukan itu berkaitan dengan tindak pidana atau tidak, ya. Ya, ini mudah-mudahan bisa diperhatikan nanti ke depan sehingga penyidikan ke depan tidak lagi bertentangan dengan hukum acara pidana kita yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Itu saja sementara. Terima kasih, Mas. Baik. Terima kasih Pak Ugro dan Mas Agis. Dan nah, ini yang menarik juga. Kemarin ada sebuah peristiwa yaitu tentang ada eksekusi. Sebentar, Mas. Oh, ya. Saya jelaskan lagi. Oh, ya, ya. Karena ini menarik soalnya. Oke, Mas. oke. Jadi, oke. Pra peradilan ini adalah hak. Dan pra peradilan ini tidak mengganggu proses P21 untuk kemudian dilimpahkan. Nah, setelah berkas P21, Mas Roy, pelimpahan berkas ke peradilan itu, ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam hal ini, itu kode P-nya berubah. Ya. P29. Oke. P29 itu surat dakwaan. Jadi, itu tetap berjalan. Tidak terhambat. Hanya pembuat undang-undang yang baru, pembuat undang-undang yaitu Presiden dan DPR di era KUHP dan KUHP modern ini
telah merumuskan satu pasal baru namanya pasal 163 di KUHP, bahwa ketika seorang tersangka atau terdakwa sedang berusaha menggunakan haknya untuk mengajukan pra peradilan, maka persidangan pemeriksaan pokok perkara pidananya harus dihentikan untuk sementara waktu atau ditunda sampai keluar putusan pra peradilan. Jadi tidak ada penundaan dari kami. Hukum yang menunda, karena memang ketentuan hukumnya begitu. Ya, jadi jangan ada persepsi bahwa oh ini Mas Roy takut nih untuk naik ke persidangan sementara Bu Tifa tanggal 2 Juli sudah kick off. Enggak, bukan karena kami takut. Kami ingin menguji bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan yang kemarin diglorifikasikan seolah-olah ini pelaku tindak pidana teroris, seolah-olah ini pelaku tindak pidana keamanan negara, kemudian harus dipertontonkan kepada publik secara sangat tidak manusiawi. Itu yang ingin kami uji dan itu yang ingin kita koreksi ke depan supaya menjadi pembelajaran penyidik jangan lagi mengulangi tindakan-tindakan seperti itu. Seperti itu Mas Roy ya. Nah, kita akan lihat di hari Senin, kami sudah siap, materi juga sudah siap, tim kuasa hukumnya juga sudah siap, Mas Roy juga sudah tanda tangan surat kuasa ya? Sudah tanda tangan kuasa ya, oke. Jadi kita akan tunggu di hari Senin Mas Roy. Oh, gitu. Ini silakan Bapak. Makin seru nih. Ya. Jadi penambahan sedikit begini. Saya membayangkan berkas perkara yang akan maju sidang ini karena sudah P21 ibarat pasukan. P29. Ya, ibarat pasukan. Ini kan barisan, Mas. Betul. Ya. Nah, sebelum disiapkan maju jalan ke sidang pengadilan, ya kan, pelimpahan ke pengadilan. Ya. Ya, sepertinya kan jaksa memberi aba-aba kalau komandan pasukan tuh maju jalan. Nah, sebelum maju jalan biasanya komandan akan memberikan aba-aba, Bariskan dulu. periksa kerapian. Ya, betul. Jadi berkas perkara harus rapi dulu, Mas. Setuju. Ya kan? Ya. Terus dicek. Ya, coba berhitung. Ya. Nah, kan ada item-itemnya tuh, checklist tuh. Iya. Berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lengkap. Nah, baru maju jalan. Baru maju jalan. Jadi Belum bisa maju jalan. ya, sekarang kan masih ada pra peradilan nih, masih periksa kerapian sebentar seperti itu. Itu saja Mas, terima kasih. Analogi yang luar biasa menarik ini dari Pak Ugro ya. Tokoh bangsa kita. Ya, sering juga dulu kalau anak-anak tuh kalau apa dihitung gitu, ada yang lucu-lucuan juga Pak Ugro. Jadi hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, genap. 9 tuh genap atau ganjil? Wah, gitu. Ganjil Pak, ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganjil. Loh kok ganjil, pasukan kok ganjil. Ya, itu intermezzo aja. Ya. Sekarang kita akan masuk ke topik yang menarik. Mungkin nanti sekaligus kita gandengkan. Ya. Antara topik dua orang yang saling apa ya, menjadi topik pembicaraan. Orang yang pertama itu adalah yang kemarin pada hari Kamis itu tanggal 25 Juni 2026 sekitar pukul 16.20 sudah ada eksekusi terhadap Rasman Arif Nasution. Nah, ini menarik ini. Jadi Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang kemarin sore ya, itu namanya Pak Syarpani, itu menyatakan bahwa telah menerima surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara nomornya B4374 garis miring M1.11 EQ.36 2006 untuk menyampaikan bahwa Rasman Arif Nasution kemudian masuk ke dalam kepala lapas ya, jadi lembaga pemasyarakatan kelas 1 Cipinang. Jadi ini sudah langsung masuk lapas ya, bukan rutan lagi karena perkaranya sudah inkrah forwis gitu. Jadinya sudah tetap gitu ya, sudah karena sudah juga ada penolakan terhadap kasasi itu yang dilakukan oleh Rasman ya, dan sesuai dengan amar putusan kasasi nomor 5227 garis miring K garis miring Pitsus garis miring 2026. Nah, kembali saya ingin tanya dulu ya kepada Mas Gafur Sangaji ya, apa yang menarik dari pelaksanaan eksekusi atau P48 dari saudara Rasman Arif Nasution ini, apalagi nah ini saya perlu berterima kasih juga ya kepada Hotman Paris ya gitu, yang bukan karena dia mendorong-dorong Rasman, tetapi juga karena Pak Hotman Paris termasuk salah satu yang viral karena menyatakan bahwa
saya dan Dr. Tifa itu tidak pantas untuk ditahan. Dan bahkan kabarnya ini Hotman Paris ditelepon atau dikontak oleh ya dekat dengan kekuasaan Solo gitu ya. Apa ya itu ya? Untuk men-take down Kekuasaan Solo itu yang di mana, di Solo Balapan? nah, nggak tahu nanti itu kan saya. Jadi kekuasaan Solo yang nggak tahu. Tapi ya nggak tahu apakah Bang Hotman Paris men-take down konten untuk yang berisi himbauan kepada presiden waktu itu ya gitu. Jadi terima kasih sekali Bang Hotman, dan apa yang disuarakan oleh Bang Hotman soal Rasman Arif Nasution sudah berjalan. Nah, ini Bang Gafur, apa pendapat soal eksekusi ini? Oke Mas Roy. Jadi di minggu ini Mas Roy ada dua peristiwa hukum yang cukup membuat kita akhirnya harus memberikan apresiasi kepada lembaga penegak hukum yang namanya kejaksaan. Ya. Di saat masyarakat sedang kecewa kepada satu lembaga yang kita sebut sebagai lembaga kepolisian dalam penegakan hukum pidana, tetapi di sisi yang lain ternyata mencari keadilan di negeri ini masih ada harapan, meskipun harapan itu kecil. Dan harapan yang kecil itu ternyata ditampung oleh kejaksaan. Ada dua peristiwa hukum yang luar biasa. Yang pertama pada sekira tanggal 23 ya Mas Roy ya. 23 Juni 2026. Tetapi dimulai dengan satu drama yang begitu dahsyat dan luar biasa. 22 hari Senin itu 22 ya. Oke. Dimulai dengan tragedi penangkapan, penahanan yang menggemparkan Indonesia, menghiasi semua media-media mainstream, media sosial, ya. Tetapi selang 3 hari kemudian, tragedi itu berubah. Yang tadinya termul-termul itu Mas Roy, itu sudah pesta pora. Bahkan ada seorang mak-mak. Wah, Mak Lampir. Nah, gimana gayanya tuh Mas Roy? Mak Lampir. Boleh dong. Dan dia bikin gimana? Kenapa disebut Mak Lampir? Ya karena dia sering membuat konten kalau di Polda Metro itu di bawah pohon rindang DPR. Memang Mak Lampir itu menghuni pohon rindang. Gitu. Ya itu Mak Lampir. Mereka Mas Roy itu sudah mengglorifikasi, bahkan mereka mengatakan bahwa ini seperti udah kemenangan gitu ya. Tetapi 3 hari kemudian peristiwa itu berubah dengan sangat drastis. Ya, ya Hari Rezeki Anak Soleh. Dan itu tidak pernah kita bayangkan ya. Detik-detik kejaksaan mengumumkan itu juga ya, akhirnya kita kan pasrah juga ya Mas Roy ya. Saya, Mas Roy dan Bang Refli pada saat itu ya pasrah aja. Kalau memang pada akhirnya skenario terburuk terjadi ya sudah, kita udah pasrah. Tetapi rupanya ada kebaikan Tuhan dan ada kebaikan hukum. Ya, kalau kebaikan Tuhan karena rezeki anak soleh, tapi ada juga kebaikan hukum. Kebaikan hukum adalah kejaksaan menerapkan KUHP itu sesuai dengan tujuan filosofi daripada hukum pidana baru. Bahwa pemenjaraan itu bukan semata-mata orientasi utama dari hukum pidana. Ya, itu yang dianut dalam hukum pidana Belanda. Namanya teorinya teori retribusi. Nah, sekarang udah beda, teori rehabilitasi. Ya, kalau dulu retribusi itu adalah memenjarakan orang, sekarang rehabilitasi, yaitu suatu keadaan itu bisa dipulihkan. Ya, dengan cara apa? Pendekatan hukum yang humanis, pendekatan hukum yang berbasis hati nurani, tetapi landasannya yuridis, dan itu dipraktekkan oleh kejaksaan. Itu hal yang pertama, Mas Roy. Hal yang kedua, Mas Roy, ternyata kejaksaan setelah membuat Indonesia juga geger karena tidak melakukan penahanan. Jadi tidak ada penangguhan penahanan ya. Dalam kasus Mas Roy dan Bu Tifa, dua pejuang kita ini tidak ada penangguhan penahanan. Penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya gugur otomatis secara hukum. Ketika dilakukan tahap 2, jaksa tidak melakukan penahanan, maka surat penahanan 20 hari itu dengan sendirinya gugur otomatis. Ya. Jadi tidak ada penangguhan penahanan. Karena penangguhan penahanan itu syaratnya adalah harus dilakukan dulu penahanan, terbit dulu surat perintah penahanan, baru kemudian kita mohonkan penangguhan. Nah, tapi alhamdulillah kejaksaan mempertimbangkan adanya masukan-masukan dari Mas Roy, tim kuasa hukum, termasuk juga permintaan dari keluarga bahwa akan kooperatif selama menjalani proses persidangan, dan itu luar biasa dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, Mas Roy.
Nah, ternyata ada lagi terobosan yang dilakukan oleh kejaksaan, yaitu pada hari kemarin Mas Roy, tanggal 20 berapa tuh? 25 ya? Oke, 25 ya. Jam 16:20. Ternyata keluar P48, yaitu surat perintah eksekusi terhadap jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada jaksa eksekutor. Jadi bukan jaksa penuntut umum ya Mas Roy ya, tapi namanya jaksa eksekutor. Kan jaksa itu pada kalau tahap P19 namanya jaksa peneliti. Begitu perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan P29, yaitu surat dakwaan jaksa penuntut umum. Begitu putusan ingkrah keluar P48 namanya jaksa eksekutor. Ya Mas Roy ya. Nah, kemarin itu langsung ditindak oleh jaksa eksekutor, eksekusi. Dan saya sudah cek Mas Roy di sistem penelusuran perkara di Mahkamah Agung. Luar biasanya, ini saya juga menurut saya ini luar biasa cepat. Gerakan luar biasa dari kejaksaan. Ternyata salinan putusan itu baru dikirim oleh Kepanitraan Mahkamah Agung ke Paniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Juni kemarin. Iya, berdasarkan informasi yang ada dalam sistem penelusuran perkara. Jadi hanya selang 1 hari. Selang 1 hari itu, kalau dulu ada di kantor balai kota, nah ini Pak Ugro juga bisa menunjukkan, yang terima langsung kaget. Kaget. Itu sehari. Jadi tanggal 24, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menerima salinan putusan Mahkamah Agung, putusan ingkrah, putusan kasasi itu. Besoknya, Kajari Jakarta Utara langsung memerintahkan jaksa eksekutor untuk mengeksekusi. Dan tidak butuh waktu lama. Ya, jadi kejaksaan top. Cuman satu pekerjaan kejaksaan. Ya, Segera, jangan cuma Rasman, segera dong eksekusi Sylvester, ya, supaya kinerja kejaksaan yang luar biasa ini menjadi paripurna. Tetapi kalaupun Sylvester masih dalam proses pencarian, tapi kita tetap memberikan hormat dan apresiasi kepada lembaga kejaksaan. Oke, Mas Roy. Ya, sebelum ke Pak Ugro, mungkin kita akan merefresh kasusnya. Jadi Pak Ugro dan Mas Gafur, kasus dari Rasman Arief Nasution ini sebenarnya sudah diadili awalnya itu ya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2022. Jadi melawan tadi Hotman Paris, ya. Dan jaksa waktu itu mendakwa Rasman bersama dengan Putri Iklima Aprilia. Kalau Putri Iklima Aprilia itu sudah kena vonis 6 bulan dengan denda 100 juta. Nah, Rasman Arief Nasution ini itu kena denda 200 juta dan kena vonis 1,5 tahun atau 18 bulan. Itu Bapak. Jadi dari Jakarta Utara dia banding, kemudian banding kalah, kasasi kalah lagi. Ya, akhirnya harus dieksekusi dan Majelis Hakim Kasasi kita salut ya Ketua Hakim Agungnya Pak Yohanes Priyana dengan anggota Nur Edi Yono dan Sutarjo. Jadi itu yang terjadi dan kemarin dieksekusi oleh Kepala Lapas kelas 1 dan dieksekusi ke Lapas kelas 1 Cipinang. Monggo Bapak, pendapat Bapak. Ya. Baik. Inilah kita harus bangga dengan negara Republik Indonesia yang memang berlandaskan hukum, ya, bukan berlandaskan kekuasaan, sehingga putusan yang sudah BHT itu Bravo Hotel Tinggo, Mas, berkekuatan hukum tetap. Nah, itu adalah putusan yang sudah tidak perlu banding dan kasasi, ya kan? Jadi ini sudah jelas-jelas dalam penegakan hukum terakhir itu adalah eksekusi tadi, ya kan? Jadi eksekusi, kalau putusan pengadilan atau putusan hakim tadi tidak dieksekusi, nah ini ibaratnya macan ompong, ya kan? Jadi sekali lagi terima kasih aparat penegak hukum yang telah melaksanakan tugas dengan baik, ya, kepada jaksa eksekutor. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan ini juga pasti tidak bertentangan dengan hukum acara pidana yang ada dan ketentuan-ketentuan dari pedoman Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi ya, mudah-mudahan yang selalu kita lihat ada yang selalu teriak-teriak dengan tidak jelas, ya kan? Dan itu segera saja bagi saya adalah
melaporkan saja, menghadap, minta dieksekusi sehingga tidak timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan bravo, selamat untuk pihak kejaksaan yang telah melaksanakan tugas dengan baik sehingga pelaksanaan pemidanaan ya saudara R tadi bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, itu aja. Baik. Terima kasih Pak Ugro. Sebelum masing-masing nanti saya mohon untuk menyampaikan closing statement-nya. Jadi topik pembicaraan kita ini adalah sangat komprehensif ya. Mulai dari rencana pra peradilan yang kami lakukan ya atau kami mohonkan hari Senin tanggal 29 Juni 2026 pada jam 10 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu akan dilaksanakan di sana. Dan kita juga mengaturkan terima kasih tadi kepada Kejaksaan Negeri ya Jakarta Selatan sesuai dengan patung yang ada di depan gedung itu, Mas. Dewi Temis atau Dewi Keadilan ya. Dan Dewi Keadilan itu patungnya ditutup matanya. Jadi artinya akan memutus tanpa harus mempertimbangkan dengan dia melihat ya. Jadi artinya itu benar-benar fair. Artinya hukum di Indonesia jangan sampai tajam ke bawah, termul ke atas. Nah, gitu. Ya, nanti closing statement. Nah, ya, sekaligus closing statement. Jadi artinya kemudian kita membahas soal eksekusi terhadap RAN ya. RAN itu bukan RUN lari tapi RAN Rasman Arif Nasution, dan juga kita tetap mendesak Sylvester Matutina itu harus dieksekusi juga karena sudah lebih dari 6 tahun ya. 6 tahun melakukan running. Bukan Rasman Arif Nasution tapi ini run lari gitu. Silakan closing statement Mas Abdul Ghafur Sangaji dulu, baru nanti terakhir Pak Ugrosino kembali. Silakan Pak. Ya. Saya sebetulnya ingin melanjutkan yang disebutkan oleh Mas Roy ya. Di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sama-sama kita foto-foto atau mensyukuri ya, sepenggal nikmat Allah, sepenggal nikmat Tuhan ya. Setidaknya kita tidak mengalami kriminalisasi ya. Itu kan Dewi Temis, Dewi mitos keadilan ya. Matanya ditutup, sebelah kanannya memegang pedang, sebelah kirinya memegang timbangan. Intinya apa? Intinya adalah kejaksaan pada saat menerima berkas perkara dari Polda Metro Jaya ternyata betul-betul menggunakan filosofi Dewi Temis, yaitu Dewi yang matanya ditutup. Mereka tidak melihat pelapor, bahwa pelapor ini adalah mantan presiden Republik Indonesia yang anaknya menjadi wakil presiden. Mereka nggak melihat itu. Mereka juga nggak melihat ini siapa terlapornya, enggak. Tetapi mereka berlandaskan pada sesungguhnya peristiwa pidana ini apa. Kalau ada warga negara kepo, kemudian meneliti ijazah, apa ini kejahatan? Ya, tetapi ya sudahlah, karena berkasnya mereka sudah terima dari Polda Metro Jaya, dan kemudian berkas ini harus dilimpah, ya sudah. Keputusan kejaksaan adalah dia melimpahkan berkas perkara nanti ke pengadilan dengan P29 surat dakwaan, itu ternyata tidak diikuti dengan penahanan. Artinya prinsip tidak boleh pandang bulu, tidak memandang siapapun orang yang menjadi korban dari peristiwa pidana atau pelapor dari peristiwa pidana itu, tetapi yang mereka perhatikan adalah fakta, bukti, konstruksi hukum, dan sejauh mana pemenuhan delik-delik itu dalam pembuktian nanti, Mas Roy. Ya, itu yang saya lihat yang berlaku di kejaksaan. Dan terakhir lagi, Mas Roy, supaya penegakan hukum kita ini paripurna ke depan, ini juga masih menjadi PR juga buat kejaksaan, yaitu segera mengeksekusi Sylvester Matutina. Ya, jangan tajam ke bawah, tumpul, termul ke atas. Oh, termul ke atas ya. Oh, berarti kalau termul ke atas makin melejit dong mereka, Mas Roy. Pantas saja mereka melejit dan tidak mau menyerahkan Sylvester Matutina. Ya, oke, itu dari saya, Mas Roy. Silakan Pak Ugro, statement Bapak. Jadi baik, jadi insya Allah saya ke depan nanti bukan hanya untuk mendampingi dugaan ya, dugaan kriminalisasi terhadap
Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa, dan juga dengan beberapa rekan yang masih ada, yaitu 3 orang lagi, Ya. Mas Rizal Fadila, Mas Rostam, dan Bu Kurnia. Kurnia. Ya, jadi setelah ini kemungkinan besar saya akan bergabung juga nanti dengan yang sekarang sudah sedang menjalani pidana, yaitu mantan Direktur Utama Pertamina. Oh, Bukaren. Bukaren ya. Jadi isunya, informasinya beliau sama juga dikriminalisasi ya. Saya akan mencoba mendalami juga, dan ya saya dan beberapa kawan nanti akan mencoba menemukan kira-kira bentuk kriminalisasi seperti apa. Ya. Dan kalau memang tidak salah ya harus kita upayakan untuk membebaskan beliau seperti itu. Betul. Itu saja. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih Pak Ugro. Memang Pak Ugro ini adalah sosok kepolisian, sosok polisi yang semacam kita mendapatkan titik cerah gitu ya, yang membela orang-orang yang dikriminalisasi. Secara pribadi saya juga mengaturkan luar biasa banyak terima kasih kepada beliau ya, yang sudah meluangkan waktunya sampai tengah malam ketika kita melakukan rekaman ini dan sebelum itu disiarkan. Terima kasih Pak Ugro, sekali lagi terima kasih Mas Gafur Sangaji. Ya, kita akhiri pembicaraan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.